siap. Soalnya ngadepi macam-macam tuh saya. Kasmujo, kasihan kamu korban Jokowi. Dulu dipanggil ke atas panggung nggak bisa nolak Pak ya? Atau memang Bapak seneng aja? Karena kan dipanggil presiden nggak mungkin nolak gitu ya. Terus merasa hebat dan keren dong ya di atas panggung, ngangguk-ngangguk, senyum-senyum. Kenyataannya sekarang ngakunya katanya lewat Kompas cuman asisten dosen dan bukan pembimbing skripsi lagi. Aduh, kenapa nggak jujur kemarin Pak? Aduh, kalau Bapak jujur kan beda itu. Tapi yalah ya, namanya dipanggil presiden. Kasihan Bapak udah tua, sakit-sakitan pula nampaknya. Kasmujo, kasihan kamu korban Jokowi. Tidak selamanya settingan itu akan berjalan mulus. Apakah pernyataan Kasmujo versus Jokowi ini akan dimenangkan oleh siapa? Untuk para penjilat bangsa tidak perlu menjawab. Untuk para pejuang demokrasi, untuk para bela bangsa, silakan Anda menjawab. Salam waras, salam bela bangsa dari Medan. Kami menonton beberapa waktu yang lalu program di iNews yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Terlihat bahwa para pendukung Pak Jokowi ini kurang pintar. Mohon maaf ya, Pak Jokowi jadi boncos ini. Malahan Pak Jokowi jadi nggak karu-karuan. Menurut saya dirugikan oleh orang-orang bodoh ini. Argumennya nggak masuk akal dan tidak to the point. Jadi mereka justru cenderung ingin menyerang ke hal-hal yang berbeda dari fokus dalam kasus ini. Sayang, kasihan Pak Jokowi. Karena begini, yang mereka lawan itu bukan Rismon atau Roy Suryo. Bukan. Kali ini mereka akan melawan teknologi. Kita lihat nanti siapa yang menang. Guys, lihat tuh guys, Kasmujo guys. Ya elah, dapat duit yang gak seberapa, tapi tekanannya luar biasa. Makanya Pak Terdak Mulyono, lihat tuh, jadi pelajaran, kalian segera bertobat. Jangan suka ngedukung atau melindungi orang yang punya ijazah palsu. Katakan yang salah, itu salah, katakan yang benar, itu benar. Coba kalau begitu, gak enak kan? Kejujuran Pak Kasmujo pada akhirnya menghancurkan Jokowi ya. Dimana sebelumnya kita lihat Jokowi ya di akun X-nya pernah mengatakan bahwa saya berkunjung bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmujo di usia 75 tahun. Beliau masih sehat dan penuh semangat. Dan pada akhirnya pun ya, kalau kita lihat lagi berita di Kompas menulis Insinyur Kasmujo mengungkapkan bahwa saat Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM antara tahun 1980 hingga 1085, dirinya masih menjabat sebagai asisten dosen. Nah, lagi-lagi pada akhirnya ya, pelan-pelan sudah mulai terbongkar ternyata bahwa pengakuan dari Pak Kasmujo, beliau seorang asisten dosen, bukan seperti yang disampaikan oleh Jokowi ya, dimana dulu pernah mengatakan di saat 2017 Jokowi ya di depan umum memperkenalkan bahwa Pak Kasmujo pembimbing skripsinya, dan sekarang Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik. Ternyata pengakuan Pak Kasmujo sendiri, beliau adalah asisten dosen. Lagi-lagi Jokowi kebohongannya terbongkar dan terungkap juga dari pengakuan Pak Kasmujo, saya bukan pembimbing dan tak pernah lihat ijazahnya. Setelah kemarin Jokowi berkunjung ke Pak Kasmujo setelah digugat oleh pengacara Sulawesi Selatan, sehingga Pak Kasmujo memutuskan tak bisa hadir di sidang gugatan ijazah Jokowi. Saya sakit ya. Apalagi Pak Kasmujo ini sudah sepuh, jadi dikhawatirkan nanti bisa salah jawab di pengadilan, di persidangan.
dan ini cukup membahayakan Jokowi ya. Setelah pada akhirnya terungkap bahwa Pak Kasmujo itu adalah seorang asisten dosen, jadi menurut Rismon Sianipar mereka berdua ya, Jokowi dan Pak Kasmujo ini adalah penipu. Jadi kata Rismon Sianipar ya, Pak Kasmujo ini perlu dipenjara walaupun sudah tua. Tetapi banyak netizen ya mengatakan Pak Kasmujo ini adalah bagian dari korban kebiadaban Jokowi ya, sehingga Pak Kasmujo pun akhirnya menjadi korban Jokowi. Ya, Kasmujo menipu publik. Ya, 2017 dia acting dia ya bersama dengan Joko Widodo. Si Kasmujo ini acting dia sebagai dosen pembimbing skripsi. Sekarang disangkalnya dia bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukankah orang ini harusnya dipenjara, dipidana Kasmujo ini? Ya, bayangkan orang semacam ini walaupun 75 tahun, kenapa enggak? Ini ada ini, Opung Saulina. Ya, Opung Saulina di Baligi. Ya dipidana itu usia 92 tahun. Diputus. Gitu loh, karena menebang pohon durian. Gitu loh, 92 tahun. Dipidana juga 1 bulan 14 hari. Opung Saulina Boris Torus di Baligi. 92 tahun tetap divonis 1 bulan 14 hari di penjara. Kenapa enggak berlaku itu kepada Kasmujo? Memangnya Kasmujo karena kenalannya Joko Widodo itu bisa hukum itu berbeda pada dia? Equality before the law. Ya. Karena Kasmujo ini sudah menipu jutaan rakyat, ratusan juta rakyat. Mengaku sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo itu di televisi itu, ya. Harusnya baik Kasmujo maupun Joko Widodo itu harus dipenjara, harus ditangkap oleh Bariskrim, gitu loh. Kalau hukum kita punya prinsip persamaan di depan hukum, equality before the law. Tapi ya inilah peradaban hukum kita saat ini. Ya. Harusnya Kasmujo harus ditangkap itu, diperiksa, ditangkap. Berikut dengan Jokowi, kenapa kalian menipu dulu? Ya. Si Jokowi mengaku bolak-balik dia digalak katanya Kasmujo menyelesaikan skripsinya. Kasmujo ketawa-ketawa dia, berarti menyetujui. Gitu loh. Sekarang kenapa berubah? Kasmujo mengaku saya cuma asisten dosen. Saya tidak pernah menjadi pembimbing skripsi Joko Widodo. Kok enak kali dia meralat? Itu kan sudah penipuan itu. Sudah ITE itu juga itu. Gitu loh. Harusnya hukum harus bekerja juga untuk mereka. Bisa dikenakan hukum itu. Halo polisi. Ya, jangan mentang-mentang karena berada di sisi Jokowi. Langsung enak kali Kasmujo itu meralat sekarang. Walaupun bentuk tua, karena dia sudah menipu ratusan juta, harus dipenjara. Lah ini Opung Saulina Boris Torus, 92 tahun pun dipidana. 1 bulan 14 hari di penjara. Itu loh. Harus berlaku juga itu kepada Kasmujo, walaupun bentuknya udah sakit-sakitan. 75 tahun, segala macam. Kita nggak mau tahu. Dia sudah menipu rakyat. Gitu loh. Akibat penipuannya tersebut, Bambang Tri dan Gus Nur itu di penjara. Bagaimana itu? Kita harusnya banyak ahli pidana sekarang ini ya harusnya melaporkan Kasmujo ini. Gitu loh. Karena telah melakukan penipuan publik bersama dengan Joko Widodo. Nggak boleh sekarang setelah diralat terus lepas tangan si Kasmujo ini walaupun udah bentuk tua ya. Nggak ada usia-usiaan dalam pidana. Buktinya Opung Saulina Boris Torus 92 tahun di penjara. Meskipun sudah usia 92 tahun. Itu loh. Saya kurang sependapat dengan Bang Rismon ya kalau Pak Kasmujo itu harus dipenjara karena bagian dari komplotan ya, quote and quote penipu ya. Menurut saya Pak Kasmujo ini justru sebagai korban karena dia dipaksa berperan
Lihat aja dialog Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kan tidak mengatakan sesuatu saat itu ya, saat di dialog ya. Artinya dia disuruh lah, artinya dia disuruh berperan sebagai dosen pembimbing. Dan dia kan sudah jujur, terakhir ini dia mengakui bukan dosen pembimbing. Justru menurut saya, Pak Kasmujo ini bisa sebagai apa? Ini Pak Kasmujo justru saksi hidup ya, yang justru menguntungkan pihak pelapor atau ya pihak penggugat nih. Karena kan sudah mulai jujur tuh beliaunya ya. Jadi harus dilindungi ya kalau kasus korupsi apa tuh whistleblower gitu ya. Iya Bang Risma. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu. Galak banget gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya. Ya, rektor UGM dan dekannya itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan ya, sobat era sekalian, ada hal yang sudah pasti ya, bahwa Kasmujo ini bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Jadi membantah omongan Jokowi yang sudah viral kemana-mana yang ngomong di depan Kasmujo. Itu satu. Makanya saya dalam video sebelumnya mengatakan Jokowi versus Jokowi. Mana yang benar? Kasmujo sebagai dosen pembimbing atau Kasmujo bukan sebagai dosen pembimbing skripsi, maksudnya pembimbing skripsi. Nah, kalau kita lihat status Kasmujo pada waktu itu sebagai dosen junior, dan bahkan dikatakan asisten dosen, dan baru mengajar full mulai tahun 86 ketika Jokowi dikabarkan sudah selesai, maka bisa dipastikan, pasti dia bukan pembimbing skripsi. Dan memang akhirnya nama yang tercantum adalah Profesor Sumitro. Dan ini pun aneh juga. Dalam prakata dikatakan Dr. Sumitro saja. Tapi kemudian di dalam pengesahan Profesor Dr. Sumitro, tetapi menggunakan ejaan OE. Oke lah, itu kita kesampingkan dulu. Dan pertanyaannya adalah, kenapa secara sadar ya dalam pidato, kemudian Jokowi mengatakan bahwa Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Bahkan dia menceritakan kalau Kasmujo ini orangnya killer, ya suka marah-marah, bolak-baliknya berapa kali saya lupa, tetapi the last dia mengucapkan terima kasih karena berkat bimbingannya di jurusan teknologi kayu, dia bisa menyelesaikan skripsinya. Dan ternyata dari arsip Leiden tidak ada jurusan yang namanya teknologi kayu tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya tidak mau mengatakan kebohongan, tetapi yang tidak tidak connected, ya. Ya tetap kita menghargai azas praduga tak bersalah, tetapi tidak connected. Kok bisa lupa? Tapi lupa diceritakan secara detail. Dengan kata-kata saya ingat betul dan lain sebagainya.
Nah, kalau dikatakan dia sebagai dosen pembimbing akademik, sebagaimana klaim Jokowi di Instagramnya tanggal 12 yang lalu, hari Senin yang lalu, the question is, apakah Kasmujo sudah boleh menjadi dosen pembimbing akademik? Karena dia statusnya baru asisten dosen. Saya tidak tahu ya, di Fakultas Kehutanan UGM, apakah boleh atau tidak. Tapi memang di UGM itu asisten dosen, itu bukan mahasiswa. Asisten dosen itu ya sudah dosen yang diterima dosen muda. Tapi untuk kasus Kasmujo, dia baru mengajar tahun 86 setelah so-called Jokowi tamat. Apakah mungkin dia menjadi dosen pembimbing akademik? Karena dia sendiri tidak memegang mata pelajaran apapun. Rasanya aneh kan? Dia tidak mengajar, tidak memegang mata pelajaran apapun, belum punya pengalaman untuk mengajar langsung, tapi dia disuruh menjadi dosen pembimbing akademik. Itu pertanyaan yang saya tidak bisa menjawabnya. Karena dalam kasus saya, ya, Pak Sigit Rianto, itu di jurusan hukum internasional di UGM, almarhum Sigit Rianto ini dosen pembimbing akademik saya, dia mengajar. Karena di jurusan hukum internasional itu, saya diajar oleh Pak Sigit Rianto ini dalam mata kuliah hukum internasional. Jadi dia memegang mata kuliah, walaupun itu dipecah menjadi kelas paralel yang tidak terjadi di beberapa jurusan lainnya. Karena itu saya tidak bisa memastikan apakah dengan statusnya yang belum pernah mengajar, itu Kasmujo ini bisa menjadi dosen pembimbing akademik atau tidak. Kalau tidak, dan faktanya memang tidak, berarti dua kali ada informasi yang keliru, informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, satu, ternyata bukan dosen pembimbing skripsi, dan yang kedua bisa jadi juga belum punya standing untuk menjadi dosen pembimbing akademik. Soal Kasmujo ini, sobat era sekalian, agak mencuat karena Kasmujo digugat oleh seseorang di Pengadilan Sleman, Negeri Sleman, dan rupanya ini membuat baik UGM maupun Jokowi belingsatan. Jokowi mendatangi Kasmujo, UGM juga sudah berkoordinasi. Intinya adalah mereka akan menawarkan bantuan kepada Kasmujo, bantuan hukum karena gugatan tersebut. Padahal kalau kita lihat ya, gugatan-gugatan seperti itu sebenarnya kalau seandainya secara substantif tidak ada masalah, ya sudah hadapi saja, ya kan? Karena toh kalau dia memang informasinya solid, connected satu sama lain, ya selesai. Nggak perlu kemudian ada tawaran bantuan hukum dan lain sebagainya. Karena Kasmujo ini ya cukup datang dan kemudian menjelaskan apa yang kemudian dia alami atau dia ketahui, ya, atau yang dia catat dan lain sebagainya. Walaupun kemudian ketika dia mengangguk-angguk tertawa dikatakan sebagai dosen yang killer waktu membimbing skripsi Pak Jokowi, itu bisa dikatakan sebuah kebohongan, sebuah pembohongan publik. Tetapi orang bisa memahaminya karena dia tidak mungkin membantah pada waktu itu. Baik pada waktu itu maupun pada waktu lain. Karena yang akan dibantah itu adalah orang yang punya kekuasaan di Republik Indonesia. Orang nomor satu. Bagaimana mungkin membantah ya? Saya pernah membaca soal kebijakan, soal superior dan inferior misalnya. Jadi dalam konteks relasi antara Kasmujo dan Jokowi, Kasmujo ini jauh inferior, sehingga dia tidak mungkin kemudian mengatakan lain selain apa yang dikatakan oleh Presiden pada waktu itu. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau terbuka ya, mau jeli melihat persoalan ini, maka banyak sekali unusual things-nya yang tidak connected. Sekarang memang orang sedang dikejar, siapapun yang ngomong tentang ijazah palsu dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba dikatakan Anda melakukan pencemaran nama baik. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Karena perlu sebuah pembuktian yang solid, pembuktian yang tentu saja bisa dipercaya. Tidak sekedar pembuktian oleh institusi yang kelihatannya banyak diragukan netralitasnya dalam masalah ini. Ya, salah satu indikasinya adalah proses yang tidak equal, tidak ada prinsip equality before the law dalam menangani kasus ini. Laporan Egy Sujana dan TPUA itu tanggal 9 Desember. Baru ditindaklanjuti tanggal 9 April, dan 10 April kemudian terbit laporan penyelidikan, tetapi belum laporan polisi. Sementara di satu sisi, tanggal 30 April ketika Jokowi datang, langsung diperiksa dengan 35 pertanyaan. Dan kemudian prosesnya begitu cepatnya. Padahal kalau kita pakai
aturan yang ada, dan ada 3 fora yang sedang berjalan. Perbuatan melawan hukum oleh Dr. Taufik, gugatan di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta, kemudian laporan ke Bareskrim Mabes Polri oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis oleh Profesor Egy Sujana, dan kemudian pencemaran atau fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi yang tidak jelas siapa terlapornya. Maka secara teoritis yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukumnya, yaitu gugatan perdatanya untuk mengetahui secara benar, secara baik, apakah tudingan mengenai ijazah palsu itu benar atau tidak. Dan forumnya adalah pengadilan. Sebagaimana dimintakan oleh Pak Jokowi sendiri, saya mau menunjukkan ijazah saya kalau diminta pengadilan. Tapi ternyata dia menghindar. Ijazahnya dia serahkan ke Bareskrim, sementara proses di Surakarta atau Solo masih berlangsung. Jadi nanti kalau ijazahnya diminta, ya nggak bisa dia tunjukkan. Dia akan mengatakan, saya sudah serahkan kepada Bareskrim. Nah, padahal kalau seandainya kita berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1/1956, harusnya Bareskrim serahkan itu ijazah itu kepada pengadilan, ya, Pengadilan Negeri Surakarta untuk diuji keasliannya atau tidak, sehingga nanti pengadilan lah yang kemudian akan memutuskan apakah itu ijazah asli atau tidak, tentu dengan proses pembuktian yang audi et alteram partem, yaitu mendengarkan kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, termasuk juga melihat apakah ijazah itu digunakan waktu melamar sebagai calon wali kota 2 kali di KPU Surakarta, karena KPU Surakarta juga ikut digugat, dan kemudian juga melihat bagaimana keterangan pihak UGM mengenai keaslian ijazah itu. Karena selain ijazah, saudara sekalian, yang dipermasalahkan juga ada skripsinya, karena skripsinya itu bermasalah. Jadi gini, kan kalau kita lihat tuh ada video yang beredar yang mengatakan banyak sekali praktik-praktik pembelian ijazah. Jadi ijazahnya itu bisa jadi asli. Ini tidak ngomong soal Jokowi saya, tapi umum. Bisa jadi ijazahnya itu asli, tetapi asli aspal, asli tapi palsu. Jadi dia bekerja sama dengan oknum di perguruan tinggi tersebut, mengeluarkan ijazah yang tanda tangannya benar, yang capnya benar, yang belangkonya benar. Sama dengan ijazah-ijazah yang barangkali bisa dikeluarkan untuk 10 orang misalnya. Dan begitu diperiksa satu demi satu, sama semua. Tetapi apakah perolehan atau cara memperolehnya benar atau tidak? Nah, salah satu prasyarat untuk memperoleh ijazah itu adalah, ya Anda harus selesai skripsi, dan skripsi itu diujikan. Nah, dalam soal skripsi ini, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh baik Roy Suryo maupun Rismond Sianipar. Saya sudah membahas itu di video-video sebelumnya, saudara sekalian. Itu saja sebagai bahan perenungan kita, bahwa kasus ini makin menunjukkan banyak hal-hal yang tadi kita tidak ketahui menjadi kita ketahui, dan hal tersebut ternyata tidak membantah satu dengan lainnya, tidak connected, kemudian tidak solid, ada puzzle yang kemudian tidak bisa dihubungkan dan lain sebagainya, yang membuat barangkali ya tanpa menghilangkan azas praduga tak bersalah, mungkin makin banyak masyarakat yang percaya bahwa ijazah itu diduga palsu, ya. Begitu saudara sekalian. Saya tidak membacakan komentar saudara sekalian karena saya cuma live melalui handphone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.